Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang terkait dengan tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Diharapkan setelah kalian menyimak video kali ini, kalian akan dapat menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Dan pada video kali ini kita juga akan membahas materi gambar cerita. Nah anak-anak, tentunya kalian telah siap untuk menerima materi ini. Telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, air di permukaan bumi tidak akan habis karena adanya siklus air. Akan tetapi, air yang kita butuhkan adalah air bersih. Oleh karena itu, kita harus mengetahui syarat-syarat air bersih. Saat ini, air bersih semakin sulit didapatkan sehingga orang sering kali membelinya. Daerah perkotaan merupakan tempat yang paling banyak mengalami kesulitan mendapatkan air. Hal ini karena sumur maupun sungainya telah tercemar. Pencemaran biasanya disebabkan oleh limbah cair industri, sampah kemasan makanan dan minuman, sisa deterjen dan pestisida. Dampak pencemaran air yang terjadi di sekitar kita antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Kemudian, tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Dan air yang tercemar juga mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Hal ini menjadikan para petani banyak mengalami gagal panen. Beberapa upaya atau tindakan untuk mengurangi krisis air bersih yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita harus menggalakkan penanaman pohon. Yang ketiga, kita bisa membuat lubang resapan air atau biopori. Yang keempat adalah kita membangun tempat penampungan air. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Nah anak-anak, perhatikanlah teks berikut. Teks ini memiliki judul cara mudah menghemat air di rumah. Kalian bisa melihat teks ini secara jelas pada buku pena kalian pada halaman 64-65. Seperti yang kalian ketahui, dalam menemukan peristiwa yang terdapat dalam teks, terlebih dahulu kita harus membaca dan memahami isi teks. Maka silakan kalian membaca teks ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian membaca materi tadi dengan seksama dan diharapkan kalian membacanya di dalam hati atau tidak bersuara. Sebab dengan membaca di dalam hati kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat dalam teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Nah, kalian sudah membaca dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah kalian bisa membuat pertanyaan yang mungkin timbul dari teks tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti kalian masukkan ke dalam sebuah tabel. Nah, di tabel ini sudah terdapat kolom pertanyaan dan jawaban, di mana jawaban itu tentunya terdapat di dalam teks tadi. Pertanyaan-pertanyaan ini silakan kalian buat untuk mempermudah kalian buat berdasarkan paragraf. Di sini ada 4 paragraf, maka muncul 4 pertanyaan dan silahkan dijawab. Nah, hal ini merupakan latihan 1 untuk kalian. Nah, anak-anak, gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Contohnya yaitu buku-buku cerita bergambar, komik, kemudian ada juga novel, majalah anak, kemudian poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, perhatikanlah gambar ini. Gambar ini sangat selaras dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai upaya untuk menanggulangi krisis air bersih, di mana kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini merupakan contoh dari gambar cerita. Nah, gambar di samping merupakan poster imbauan membuang sampah pada tempatnya guna menjaga kebersihan lingkungan.
Pesan yang disampaikan terlihat hidup karena adanya gambar yang dapat mewakili maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Dengan begitu, suatu pesan dapat dengan mudah kita mengerti. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita bahas, maka diadakan latihan 2 setelah tadi latihan 1 pada slide sebelumnya. Latihan 2 ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, kalian diminta untuk menuliskan 3 upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi krisis air bersih. Tentunya kalian akan bisa menjawabnya jika kalian menyimak video ini dari awal. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk memperhatikan gambar di samping. Nah, di sini pada gambar ini kalian diminta untuk mengungkapkan apa makna dari gambar tersebut. Tidak susah bukan? Gampang tentunya bagi Anda. Jangan lupa silakan upload tugas kalian pada Google Classroom masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.